Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Kabar kehamilan. Maya tersenyum tipis saat melihat kedatangan Kai dan juga Kiara. Dengan perlahan tangannya terulur, seolah memberi tanda Kiara dan Kai agar mendekat ke arahnya. Kiara sempat mendongak, menatap wajah Kai yang masih saja terlihat datar. Lalu, ia paksa Kai untuk maju dan mendudukan suaminya tepat di kursi di samping berangkar Maya. "Terima kasih sudah datang," kata Maya begitu pelan dan terbata. Andai Kia tidak menajamkan telinganya, mungkin ia tidak akan bisa mendengar suara Maya. Baru saja Kia hendak menyapa, namun Kai lebih dulu memotong ucapannya. "Ada apa?" tanya Kai begitu singkat dan datar, membuat mata Kiara langsung membola dan menatap suaminya dengan tajam. "Kiara," panggil Maya lirih. "Iya, Mai, kenapa?" Bagaimana?" potong Maya menunggu jawaban Kiara. "Maya, kamu sudah berjanji padaku, Kia," desis Maya memejamkan matanya, seolah tengah menahan rasa sakitnya. "Maya, aku tidak akan pernah meninggalkan Kiara. Sekalipun kalian membuat kesepakatan bodoh seperti itu. Kalian pikir aku barang yang bisa kalian berikan sana-sini?" seru Kai dengan sangat marah. Bukan takut, Maya malah tersenyum tipis sambil memejamkan matanya lagi dan terdengar suara tarikan nafas yang begitu dalam dari diri Maya. "Maaf," satu kata yang Maya ucapkan dengan penuh perjuangan. "Kalian sudah saling mencintai," gumam Maya dengan senyum hambar. "Tentu saja, dan sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Kiara. Sekalipun kamu menyuruhnya pergi, aku akan mencarinya sampai ujung dunia sekalipun. Aku tidak akan bertingkah bodoh lagi seperti dulu. Apalagi kembali bersama kamu. Itu tidak akan mungkin." Sarkas Kai begitu menohok hati Maya, namun ia masih mencoba terlihat senyum, walau kenyataannya hatinya begitu sakit. "Maaf," hanya itu yang bisa Maya ucapkan. Sementara Kiara hanya mampu terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Karena sejak tadi tangannya terus digenggam erat oleh Kai. Dan setiap kali ia mau bersuara, Kai malah semakin meremas tangannya, seolah melarang Kiara untuk bersuara. "Kiara," panggil Maya lagi. Ia menyuruh Kiara agar mendekatinya. Lalu ia genggam tangan Kiara dengan perlahan. "Kai, bisakah kamu memanggil papaku?" pinta Maya penuh permohonan, tanpa memperdulikan perkataan Kai beberapa saat lalu. Kai hanya mendengus kesal. Ia hendak keluar dan mengajak Kiara, namun tangan Kiara satunya masih digenggam oleh Maya, membuat Kai semakin berdecak. Akhirnya, ia mengalah dan keluar untuk memanggil Tuan Hilton, yang tak lain adalah ayah Maya. Saat Kai membuka pintu, rupanya Tuan Hilton sedang tidak ada di sana. Kai berusaha mencarinya, namun juga tidak bertemu. Calvin dan Anna tadi pamit untuk pergi ke apotik sebentar, karena ada yang mau mereka beli. Cukup lama, Kai mencari keberadaan Tuan Hilton, hingga akhirnya ia menemukannya di taman belakang rumah sakit. Tuan Hilton tengah mengobrol serius dengan Tante Rita. Sejujurnya, Kai sangat penasaran, namun ia kembali teringat bahwa Kiara sedang bersama Maya. "Om Hilton, Maya mencari Anda," ucap Kai membuat Tuan Hilton dan Tante Rita langsung membalikan tubuh mereka dan menatap ke arah Kai. Ya, sejak Kai tahu bahwa Tuan Hilton adalah ayah Maya dan juga kerabat dari Calvin, akhirnya Kai memanggilnya dengan sebutan Om bila saat berada di luar, dan baru akan memanggil Tuan saat mereka sedang bekerja. Kai berjalan mendahului Tuan Hilton dan Tante Rita. Ketiganya berjalan bersama dengan Kai yang di depan. Dan saat ketiganya sampai di ruang perawatan Maya, ketiganya langsung dibuat terkejut.
Setelah Kai keluar, Kiara menundukkan dirinya di kursi yang tadi diduduki oleh Kai. Tangannya masih digenggam oleh Maya, membuat hati Kiara semakin merasa tak karuan. Ra, panggil Maya dengan lemah. Jawab Kiara menatap Maya. Entah mengapa berhadapan dengan Maya yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti ini lebih mengerikan dibanding Maya yang sehat dan bisa menyerangnya sewaktu-waktu seperti dulu. Aku titip papa, ucap Maya tersenyum lirih, namun malah membuat Kiara mengerutkan dahinya. Papa siapa? Tanya Kiara tak mengerti. Papaku sudah meninggal saat aku kecil, dan papa kamu? Ya kali kamu menyuruhku menjaganya. Apa kau mau aku meninggalkan Kai dan menjadi sugar baby papamu? Jangan gila, Mai. Sentak Kiara tak suka. Papa kita. Dada Kiara tampak begitu berdesir. Detak jantungnya semakin cepat bekerja. Suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Ia tak mengerti dengan ucapan Maya. Namun seolah hatinya bisa merasakan sesuatu saat Maya mengatakan hal seperti itu. Melihat wajah Kiara yang nampak terkejut dan syok, Maya menggerakkan tangan kirinya untuk mengambil sesuatu di laci mejanya. Kamarku, meja biru di ujung ruang ganti, kotak berwarna merah. Ucap Maya dengan susah payah sembari memberikan sebuah kunci kepada Kiara. Aku takut tidak bisa menebus semua kesalahanku. Tolong sampaikan maafku pada papa. Aku bukan putri yang baik untuknya. Gumam Maya menghela nafasnya dengan panjang dan terlihat susah. Maya, aku akan memanggil dokter. Kamu jangan banyak bicara, kamu pulihkan dulu. Kiara hendak berbalik dan mencari dokter, namun tangannya masih digenggam oleh Maya. Kiara, aku sangat menyesal karena baru bertemu denganmu kini. Andai kita bisa bertemu lebih awal, tentu saja mungkin aku bisa berusaha lebih baik lagi, kata Maya yang kini sudah meneteskan air mata. Dadanya kian terasa sesak, membuat Kiara semakin tak tega melihatnya kesulitan bernafas. Aku sudah mencari tahu semuanya, dan semua yang kamu cari ada di sana. Ibu Maya penuh penyesalan. Maya, jangan paksa dirimu untuk terus berbicara. Kamu diam sebentar, aku akan memanggil dokter, kata Kiara dan hendak pergi lagi. Namun, Maya menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin dipeluk mama, tapi mamaku tidak ada. Gumam Maya tersenyum getir. Kiara, bisakah kamu memelukku? Maya menatap Kiara dengan mata berkaca-kaca, membuat hati Kiara ikut merasakan sesak luar biasa. Kiara, meskipun kita bukan sedarah, tapi aku sudah menganggap kamu saudaraku. Aku merelakan Kai bersamamu. Jangan pernah menyakitinya. Mai, yang harusnya kau ingatkan itu dia. Harusnya kau mengatakan padanya, jangan sampai dia menyakitiku. Sungut Kiara dengan kesal sambil memeluk Maya, membuat Maya sedikit terkekeh. Aku senang bisa memiliki adik seperti kamu. Maya menghela nafasnya dengan panjang. Aku juga bahagia masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kamu. Walaupun Kiara masih bingung dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Maya, namun entah mengapa hati Kiara ikut merasakan sakit yang teramat dalam ketika mendengar suara Maya yang begitu berat dan lirih. Bahagialah Kiara, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Dan Kai adalah laki-laki yang pantas untuk kamu. Semoga kalian akan selalu bahagia. Aku merestui kalian, bisik Maya untuk yang terakhir kalinya, sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Seolah tahu bahwa Maya sedang berpamitan dengannya dan kini sudah pergi, Kiara semakin mengeratkan pelukannya. Air matanya sudah tak bisa terkontrol, dan dadanya terasa semakin sangat sesak. Maya, aku gak tahu kamu siapa, dan apa yang kamu katakan aku kurang yakin dan mengerti. Tapi yakin, kamu adalah orang baik.
Aku berharap Tuhan memaafkan segala kesalahan kamu. Istirahatlah dengan tenang. Bisik Kiara terisak dan semakin mengeratkan pelukannya. Kiara, Maya. Mendengar beberapa langkah mendekatinya, membuat Kiara langsung melepaskan pelukannya dengan Maya. Seketika itu juga tangan Maya langsung lemas dan terjatuh. Dengan cepat Tante Rita berlari memanggil dokter. Tuan Hilton menghampiri Maya dan Kai menghampiri Kiara. Kai, gumam Kiara terisak menatap Kai. Maya, di... Kiara sudah tak mampu bertahan lagi. Dirinya tumbang tepat saat Kai sudah berdiri di hadapannya. Sayang, bangun, Kiara. Panggil Kai menepuk-nepuk pipi Kiara, namun masih tak ada respon. Kai pun segera menggendong tubuh Kiara dan membawanya menuju ruang UGD agar segera ditangani oleh dokter. Sementara itu, dokter yang sudah mengecek keadaan Maya menyatakan bahwa Maya telah tiada. Rasa bersalah Tuan Hilton pada Maya semakin besar. Ia merasa gagal dalam hal merawat Maya. Ia kini benar-benar kehilangan putrinya. Kamu sabar, biarkan Maya tenang di sana, ujar Tante Rita mencoba menenangkan Tuan Hilton. Aku tidak pantas disebut paparit. Selama ini aku selalu sibuk dengan duniaku. Sampai aku tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh putriku. Dia hancur dan dia berantakan sejak kepergian mamanya. Tidak seharusnya kemarahanku pada mamanya juga ikut terlampiaskan pada Maya, ujar Tuan Hilton menyesal. Tante Rita hanya mampu menghela nafasnya dengan berat, sambil terus mengusap-usap bau Tuan Hilton. Aku tidak menyangka mengapa secepat ini dia meninggalkan Kurit. Aku yang lebih tua. Aku sudah tua. Mengapa Tuhan tidak mencabut nyawaku saja? Mengapa harus Maya? Masa depannya masih panjang dan dia belum bahagia. Aku belum membahagiakannya. Tutur Tuan Hilton semakin terisak sambil memeluk tubuh Maya untuk terakhir kalinya. Hilton, aku yakin Tuhan sudah memiliki rencana sendiri. Tidak peduli seberapa tua umur kamu atau Maya yang lebih muda. Kalau memang garisnya sudah cukup sampai di sini, ya sudah, maka akan berakhir. Jelas Tante Rita panjang lebar. Hilton, relakan Maya. Biarkan dia tenang. Aku yakin dia sudah bahagia sekarang. Namun saat dia melihatmu seperti ini, aku yakin dia akan sedih. Hilton, jangan buat Maya semakin bersedih. Sudah, ikhlaskan. Sementara itu di ruangan UGD, Kai tampak terus mondar-mandir di depan pintu, menunggu dokter keluar dan mengatakan keadaan istrinya. Hatinya menjadi kacau. Ia juga tidak tahu bagaimana keadaan Maya. Dan kini Kiara juga tumbang. Pintu terbuka, seorang dokter keluar, membuat Kai langsung bergegas menghampirinya. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Kai penuh kekhawatiran. Hiperventilasi, juga kadar gulanya sangat rendah, sehingga membuatnya pingsan. Tapi syukur, sekarang keadaan keduanya sudah baik-baik saja, karena segera ditangani. Jelas dokter membuat Kai bernafas lega. Namun kelegaan itu seketika berubah menjadi rasa terkejut saat kembali mengingat perkataan dokter yang membuatnya sedikit terasa mengganjal. Apa maksud Anda dengan keduanya? Tanya Kai mengerutkan dahinya, menatap dokter dengan tatapan yang sulit diartikan. Keduanya, istri dan calon anak Anda. Apakah Anda belum mengetahuinya? Kata dokter balik bertanya membuat Kai semakin terkejut. Calon anak? Istri saya hamil. Pak Kai terkejut. Iya, selamat. Dokter mengulurkan tangannya untuk memberikan selamat. Namun Kai tak membalasnya. Ia malah langsung menerobos memasuki ruang UGD untuk menemui Kiara. Bersambung.